Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menerima arahan dari Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita dalam ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu bermazmur bagi nama-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu yang akan mengarahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap untuk memperdengarkan suara-Mu Tuhan, melalui setiap yang kami lakukan saat kami bernyanyi memuji Tuhan, saat kami mendengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya. Shalom, siap puji Tuhan, amin. Kita beri bersama-sama dalam pujian kelas 1. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur
bersemangat memuji Tuhan, amin. Datanglah dan bertahta. Bertepuk tangan sama-sama, amin. Hey. Melukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama, great is our God. Nah, sama-sama. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah dan bertahta di setiap pujian kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan, yang masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami sore hari ini. Terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataran
1000 hari di tempat hari. Yes. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri hidupku. Lebih baik satu hari di perhatianmu daripada 1000 hari di tempat hari. Tuhan Allah, amin. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri hidupku. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri hidupku. Sama-sama. Lebih baik satu hari di perhatianmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari, amin, amin, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Makasih, makasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Sembah dia saudara, sembah dia. Pakai waktu yang baik ini, izinkan dia hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, menikmati setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau sore hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di setiap pujian yang kami naikkan sore hari ini, di atas penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali dan akan belajar lagi di bagian yang ketiga. Masih di bulan November dengan tema Winning the Battles. Judul yang ketiga ini adalah diperlengkapi untuk menang, saudara. Dan bacaan yang utama kita diambil dari Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Ada seorang yang sedang menderita sakit yang parah. Dan dia berpikir bahwa peperangan terbesar yang sedang dia hadapi adalah melawan penyakitnya yang parah itu. Ada orang lain lagi yang berbeda, yang sedang mengalami kebangkrutan di dalam bisnisnya. Dan dia berpikir bahwa peperangan terbesar dalam hidupnya adalah melawan kebangkrutannya. Ada orang lain lagi yang difitnah. Dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi dibalas dengan kejahatan. Dia bergumul dan berpikir bahwa peperangan terbesar yang dia hadapi adalah fitnahan yang ditujukan kepadanya atau orang yang sedang memfitnah dia. Atau ada sepasang suami istri yang sudah ada di dalam pinggir jurang perpisahan atau perceraian. Dan mereka berpikir bahwa peperangan terbesar bagi mereka adalah melawan ini perceraian yang sudah diambang mata mereka ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kisah 23 ini. Ini kisahnya Paulus ya. Pertanyaannya adalah ini, apa sih peperangan terbesar dalam hidup kita? Apakah sakit yang parah tadi? Atau kebangkrutan seorang bisnismen? Atau fitnahan yang keji yang ditujukan kepada kita, yang baik dibalas dengan yang jahat, atau masalah rumah tangga? Firman Tuhan bilangnya begini saudara, kebenarannya tuh seperti ini. Bahwa peperangan terbesar dalam hidup kita itu bukan sakit, bukan kebangkrutan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah kita dijahatin orang, bukan itu peperangan kita yang terbesar. Tapi peperangan kita yang terbesar itu ini, Amsal mengatakan hal ini. Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Peperangan yang terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita sendiri. Diri kita itu apa? Ego kita, saudara. Kalau kita mengalahkan, kita menguasai, itu sakit penyakit, mau itu kebangkrutan, mau itu masalah rumah tangga, mau itu orang berbuat jahat kepada kita, itu tidak ada masalah bagi kita. Kita bisa menanggulanginya karena kita sudah menang dengan peperangan yang terbesar. Saya harap saudara bisa nangkep ya. Bukan itu poinnya, bukan masalah itu, bukan perlakuan seseorang, bukan perkataan seseorang, bukan kondisi kita, bukan. Tapi saat kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri, kita kuasai nih diri kita kendalikan diri kita. Saat itu kita menjadi pemenang dan apapun peperangan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi, kita akan tampil sebagai pemenang terus seperti si Paulus ini, saudara. Ya. Nah, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemenang? Perlengkapannya itu apa? Tadi kan judulnya yang bagian ketiga ini diperlengkapi untuk menang. Apa perlengkapannya itu yang kita harus punya? Pada ayat yang pertama di Kisah Rasul, nanti saudara bisa buka sendiri atau nanti baca di rumah silakan. Jadi ceritanya itu ya Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 11 itu ceritanya Paulus ini dibawa ke pengadilan agama nih, ke mahkamah agama karena dia menceritakan Injil Kristus. Dia dibawa oleh kepala pasukan ke pengadilan untuk diadili. Supaya dia dihukum nih atas kesalahannya memberitakan Injil Kristus. Nah pada ayat yang pertama itu yang menjadi kunci atau poin pertama buat kita. Apa yang diperlukan bagi kita untuk menjadi seorang pemenang. Ini saudara poinnya. Hati nurani yang murni di hadapan Allah. Pada ayat yang pertama Paulus ngomong begini. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Pengadilan itu isinya saudara, itu ada imam besar, ada ahli Taurat, ya dari golongan Farisi dan golongan Saduki. Nanti saya ceritakan bedanya. Lalu ada pasukan yang mengawal si Paulus. Dia ayat 1 ngomong ini dan apa yang diterimanya waktu dia ngomong ini di hadapan orang itu yang ada di pengadilan. Seorang imam besar yang bernama Ananias nyuruh salah satu pasukan itu untuk menampar si Paulus. Imam besar Ananias ini marah mendengar perkataan yang ini. Yang akan menjadi kunci kita untuk menjadi pemenang. Ditampar si Paulus. Kenapa dia menampar Paulus saudara? Dia tersinggung. Karena apa? Karena dia adalah seorang imam besar yang jahat, yang korup, yang membela orang-orang kaya yang ngasih uang kepada dia, yang tidak adil. Makanya waktu Paulus ngomong ini, marah dia. Dia suruh prajurit yang di dekat Paulus menampar Paulus. Tapi Paulus santai, dia bilang itu urusannya Allah. Memang kamu itu ya seperti tembok yang dilabur putih gitu ya. Kelihatannya bagus, tapi dalamnya itu keropos, busuk dalamnya. Ya seperti itu saja respon Paulus saudara. Nah saudara, poinnya yang penting adalah ini, kalimat ini atau kata ini, di hadapan Allah. Masalahnya adalah banyak orang atau kita sendiri kadangkala berpikir bahwa kita ini punya hati nurani yang murni. Ya. Nah artinya hati nurani yang murni di hadapan Allah itu begini saudara. Standarnya itu Allah sendiri. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan hati kita, bukan apa kata kita. Bukan. Tapi standarnya itu Allah sendiri. Artinya apa ya? Ini, pemazmur ngomong seperti ini. Saya pakai terjemahan yang firman Allah yang hidup ya. Alkitab terjemahan FAYH karena saya merasa ini paling tepat ya. Pemazmur mengatakan begini, selidikilah aku ya Tuhan dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Karena kasih-Mu, kebaikan hati-Mu dan kebenaran-Mu adalah tujuan hidupku.
Artinya kita punya kemurnian, hati nurani yang murni di hadapan Allah, yang standarnya adalah Allah sendiri. Itu yang pertama ini. Kita ngomong, kita melakukan sesuatu, ya itulah yang di dalam, saudara. Demikianlah keadaanku, katanya. Begitu ini aku Tuhan, begitu ini Tuhan. Aku ngomong apa ya begitu ini. Jadi tidak ada topengnya, tidak ada kepalsuannya. Ya. Karena tidak mungkin juga Allah dibohongi kan ya. Percuma kita pakai topeng. Gak bisa. Allah tuh tidak bisa dibohongi. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Itu yang pertama. Nah yang kedua artinya kita memiliki kemurnian dengan standarnya Allah sendiri itu ini. Ini yang akan saya agak lama di sini ya. Di Galatia 2 ayat 20a itu dikatakan Paulus, ini yang ngomong Paulus ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada satu lagu ya, sudah lama sih lagu ini. Begini lagunya yang menceritakan ayat ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Kelihatan usianya ya kalau yang tahu ya Pak Joko ya. Kelihatan usianya nih Pak. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu kita nyanyi ini kayaknya oh indah ya lagunya ya. Aku tidak hidup sendiri lagi, Kristus di dalamku. Dia yang menyelamatkan aku, dia yang mengampuni aku. Pokoknya yang enak-enak gitu ya. Tapi tahukah saudara, maksud ayat ini tuh begini ya, saya jelaskan. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, kalau kita berpikir, itu Kristus yang berpikir. Artinya kalau kita berpikir, itu seperti Kristus yang berpikir. Kalau kita merasa, itu artinya seperti Kristus yang merasa. Nah ini tadi ya, poin yang mengatakan kalau kita mau menang, itu kita sudah gak bisa lagi. Aku yang bertahta di dalam hidup kita itu sudah gak bisa. Kristus hidup di dalam aku. Itu kalau kita ngomong, itu seperti Kristus yang ngomong saudara. Nah, kalau Kristus hidup di dalam kita, pikirannya ada di dalam hidup kita, hatinya ada di dalam hidup kita. Seperti yang pertama saya katakan, kalau seseorang itu punya penyakit, menderita penyakit yang parah di dalam tubuhnya, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan bilang, Tuhan kenapa ini kamu kasih Tuhan? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa apalagi aku ini seorang yang taat beribadah, seorang yang setia kepadamu. Dia tidak akan berkata seperti itu saudara. Karena di dalam hidupnya itu Kristus. Dia akan berkata yang keluar dari pikiran Kristus itu seperti ini. Sekalipun dagingku habis lenyap, bagianku tetaplah Allah. Begitu saudara ya. Kalau orang yang bangkrut tadi, itu Kristus yang hidup di dalamnya, pikirannya itu pikiran Kristus. Dia tidak akan bilang, cari tali aja. Cari tali, gantung diri, mati, selesai. Urusan selesai, enak. Semua bebanku selesai. Enggak akan dilakukan itu. Tapi yang dia katakan adalah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang lembu terhalau dari kandang, semua kabur, tidak ada ternak lagi di kandangnya. Namun aku akan beria-ria, aku tetap akan bersorak-sorai. Itu kalau Kristus hidup di dalam kita, hidup di dalam pikiran kita, pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus yang ada di dalam hidup seseorang, saat ada orang lain yang memfitnah, saat kita melakukan, memberi kebaikan dan dibalas dengan kejahatan, orang itu tidak akan bilang, awas ya, kalau ada kesempatan aku akan balas. Atau hatinya menjadi pahit, atau hatinya menjadi tawar, menjadi marah. Tidak saudara. Itu kalau yang bertahta, kalau yang hidup itu masih dia ya begitu responnya. Tapi kalau yang hidup itu Kristus, tidak lagi dia akan bilang begini. Tuhan, ampuni dia Tuhan.
Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia mungkin tidak ada yang mendidik, dia mungkin nggak ada yang membimbing. Ampuni Tuhan, dan aku memilih untuk tidak berhenti melakukan kebaikan terhadapnya. Itu pikiran Kristus, saudara. Kalau ada suami istri tadi yang sudah di pinggir jurang ini mau bercerai, kalau tidak ada pikiran Kristus, ben lah, jengkel ke, istri nggak tahu diri, istri nggak hormat kepada suami, lebih baik berpisah, aku cari yang lebih baik lagi. Tapi kalau pikiran Kristus yang ada di dalamnya, dia akan bilang, dia akan datangi pasangannya, dia akan bilang, sorry ya, aku yang salah. Ayo kita perbaiki, aku mau perbaiki. Aku mau komit dengan janjiku kepada Tuhan bahwa pernikahan ini sekali sampai aku mati. Begitu saudara, itu artinya ayat ini. Jadi bukan hanya yang manis-manis Tuhan menyertaiku Tuhan. Oh tidak saudara, tapi ini keputusan kita untuk berkata Tuhan, aku turunkan egoku, aku buang egoku dan ganti pikiranmu, ganti hatimu, ganti caramu melihat di dalam hidupku. Bisa enggak saudara? Mungkin ada orang yang berkata susah. Enggak mungkin lah manusia punya perasaan. Apa mungkin ya itu ya saudara? Susah atau gampang itu tergantung kita, tergantung Anda dan saya. Paulus itu manusia biasa. Tapi keputusan Paulus ini kan suratnya Paulus. Ini kan tulisannya Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan ini yang sudah dibuktikan oleh Paulus. Bagaimana dia bisa menang terhadap ancaman kematian. Ya, dia tuh sering terancam nyawanya loh saudara. Sering diadili, dihukum, disesah, dicambuk. Dia sering mengalami kecelakaan. Seperti karam kapal. Kelaparan biasa dia saudara. Dihianati saudaranya pernah. Ditinggalkan rekannya pernah saudara. Kesepian pernah, dipenjara pernah saudara. Bahkan sampai mati sakitnya tuh gak sembuh saudara. Wajahnya rusak dicatat dalam Alkitab, rusak wajahnya. Dia punya sakit yang tidak sembuh sampai dia mati. Tapi pernyataan imannya ini yang membuat dia itu menjadi pemenang. Pernyataan imannya ini yang membuat dia itu semua masalah-masalah kecelakaan kek, ancaman kek, kelaparan kek, kesepian kek, dihianati kek, sakit yang gak sembuh kek. Itu gak ada artinya buat Paulus. Dia bukan Tuhan, dia bukan dewa, dia manusia biasa seperti Anda dan saudara. Keputusannya ini yang membuat dia menang. Yang pertama dikalahkan adalah dirinya sendiri. Sehingga dia bisa berkata, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Kepada jemaat di Filipi dia ngomong seperti ini. Ada di antara kita yang mengalami 1/10 saja apa yang dialami oleh Paulus. Gak ada saudara. Tidak ada. Tapi mengapa Paulus bisa dan kita tidak bisa? Jangan saudara, kita harus bisa juga seperti Paulus. Kita harus bisa juga. Itu tergantung keputusan saya. Waktu mempersiapkan ini saudara ya, saya itu berdoa. Saya sebut nama saudara satu-satu. Keluarga demi keluarga, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan lebih daripada jemaat Living Water ini menang atas masalah mereka, lebih daripada jemaat Living Water ini bangkit kembali dari kebangkrutan, lebih daripada jemaat Living Water ini sembuh dari penyakitnya, dari masalah rumah tangganya. Hamba-Mu rindu Tuhan, jemaat Living Water ini punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Karena itu yang akan membuat saya membayangkan itu saudara, kerinduan saya. Aduh sudah free. Kita ini punya hati free saudara, hidup kita ini free. Haleluya. Itu bagian yang pertama, memiliki hati yang murni di hadapan Allah. Saya pernah saksi ya di iCare ya. Di iCare saya pernah saksi. Ini yang berkaitan dengan memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi suatu ketika beberapa tahun lalu itu saya pernah difitnah saudara. Saya pernah difitnah.
Saya dikata-katain di medsos ya, dia buat status, dia langsung memusuhi saya, dia bertatapan muka saja nggak mau dengan saya. Dia ini korban fitnah sih sebenarnya ya, saya difitnah, nah dia korban fitnah yang percaya kepada fitnahan itu ya. Dia membenci saya luar biasa, saya kasih tangan tuh dia tidak mau saudara. Anaknya saya ajak ngobrol tuh langsung dipanggil anak-anaknya. Dia menulis di media sosial, serigala berbulu domba katanya. Di depan manis, tapi menusuk dari belakang. Banyak dia tulis saudara, dan saat itu saya hatinya memberontak. Saya tidak terima saudara. Karena saya merasa saya ini orang baik-baik. Saya ini orang baik-baik, saya mengasihi dia, kenapa kok saya difitnah seperti itu? Kenapa dia membenci saya sedemikian? Akhirnya saudara, saya larilah kepada senior saya dengan tujuan minta pembelaan. Minta diadem-adem gitu ya, dihibur, minta ditolong. Saya cerita sambil emosi karena saya merasa saya sudah dizolimi saudara. Tidak adil yang sudah dilakukan kepada saya. Saya cerita begini, panjang lebar sambil emosi saya. Dan tahu responnya senior saya saudara, dia hanya mendengar dan mantuk. Tidak ada sepatah kata pun. Saat itu pahit saya saudara. Loh kok responnya begini? Kok saya enggak dibela, saya enggak ditolong, saya enggak diadem-adem. Waktu itu pahit saya, kecewa saya saudara. Karena saya berharap dia akan menyelesaikan. Beberapa saat kemudian saya merenungkan dan Tuhan berbicara di dalam hati saya saudara. Tuhan berbicara di dalam hati saya seperti ini. Kamu tuh ya gak layak untuk jadi hambaku. Kamu tuh gak layak untuk melayani aku. Hanya karena hal seperti ini kamu menjadi emosi, kamu menjadi pahit, kamu menjadi terganggu, kamu berhak untuk marah. Gak layak kamu. Saya malu loh saudara, malu saya. Dan detik itu juga saya bilang terima kasih Tuhan, respon senior saya seperti itu. Kalau senior saya menina bobokkan saya, terjerumus saya saudara. Dan saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dan saat itu juga hati saya yang marah tadi ya, yang merasa terzolimi tadi ya, ganti. Jadi saya itu melihat orang yang membenci saya itu kasihan sekali saudara. Penuh dengan belas kasihan. Itu pengalaman saya ya saudara ya. Waktu saya memutuskan bukan aku lagi sendiri, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tuhan tuh menggantikan dengan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, standarnya Allah. Yang kedua adalah selalu percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ayatnya di ayat terakhir, bagian A. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Wow saudara. Saudara sadar gak bahwa Tuhan itu ada di sisi kita? Percaya gak Tuhan itu ada di sisi kita saudara? Memang dia tidak terlihat, kita gak bisa rasakan pelukannya. Tapi waktu ini firman-Nya berkata Tuhan itu datang berdiri di sisinya Paulus. Dan ini yang membuat Paulus kuat, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Selalu bersama-sama dengan dia. Tuhan hanya bilang kuatkan Paulus karena kerjamu belum selesai. Kamu masih harus ke kota A, ke kota B. Itu lanjutannya ya. Masih banyak kota yang harus kamu kunjungi. Enggak berhenti di Yerusalem. Masih ada lagi. Kuatkan ya, kuatkan. Tuhan hanya berkata seperti itu kepada Paulus. Saudara, begini ya saudara. Kalau kita ini hidup dalam kekhawatiran, kalau kita itu hidup dalam ketakutan, kecemasan, bingung, dengan penghidupan kita yang seperti pastor bilang beberapa waktu yang lalu itu ya,
bingung dengan penghidupan kita, itu sesungguhnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membenci orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, bahkan Tuhan bilang terkutuk loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau ada penyakit, kalau ada masalah kebangkrutan, masalah rumah tangga apapun itu, siapa yang pertama kali tempat kita berlari mendapatkannya, saudara? Apakah keluarga kita? Apakah harta kita? Apakah anak kita? Saya pernah melakukan ini juga, saudara. Saya itu banyak salahnya. Banyak salahnya, terus banyak ditegurnya gitu ya sama Tuhan. Enggak gitu, dibener-benerin gitu sama Tuhan. Saya pernah nih, waktu saya ada masalah nih, saya datang ke manusia. Benar saudara, saya juga pernah saksi di iCare ya. Dan saya bertobat sejak itu. Jika kita khawatir, sesungguhnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan membenci itu. Nah, waktu peristiwa ini, Kisah Rasul 23 ini saudara ya. Makanya Tuhan bilang, ayo Paulus kuat. Karena sudah terbukti Tuhan itu menolong dan menyertai Paulus. Jadi waktu sidang dia, wah orang sudah rame, wis dihukum aja gitu ya. Ini salah ini, karena dia memberitakan Injil Kristus. Tiba-tiba saya pakai istilahnya Pak Budiono Ong ya, meletik saudara. Meletiknya itu apa? Dia tuh ngomong seperti ini. Loh, saya ini di sini ya, saya ini berdiri di sini dihukum ini, mau diadili ini. Itu karena saya memberitakan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Bahwa ada kebangkitan orang mati. Itu loh alasan saya mau diadili sekarang. Gitu. Ya, nanti saudara bisa lihat ya di 1-11 itu. Itu alasannya. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Itu hikmat Tuhan. Mengapa saya katakan hikmat Tuhan? Jadi itu kan tadi saya bilang ya. Ahli Taurat itu ada 2 golongan di situ. Ada golongan Farisi dan golongan Saduki. Nah, yang golongan Farisi ini mereka itu percaya kepada kebangkitan. Ya, jadi ada kebangkitan setelah mati itu mereka percaya. Mereka percaya kepada malaikat, mereka percaya bahwa manusia ini ada rohnya dan nanti akan bangkit. Tapi golongan Saduki ini enggak percaya saudara, mereka enggak percaya. Mereka tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian, tidak percaya kepada malaikat, roh ya, roh yang kekal mereka enggak percaya. Mereka berpikir ya di dunia itu ya sudah di dunia tok gitu. Nah begitu tadi, meletik tadi ya si Paulus ini karena Tuhan yang memberi hikmat kepada dia, pertolongan melalui hikmat itu ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya orang Farisi dan orang Saduki ribut sendiri, bertengkar sendiri, rame sendiri saudara. Mereka perang sendiri. 2 golongan besar itu ribut, kepala pasukannya bingung kan. Gimana ini caranya nih? Bisa gawat ini ya, bisa huru-hara ini 2 golongan ini bertengkar. Sudah bukan Paulus lagi fokusnya yang akan diadili, tapi sudah terjadi pertengkaran antara 2 golongan ini. Akhirnya kepala pasukan itu menyeret si Paulus, dikembalikan ke markas. Saudara, kalau bukan Tuhan gak bisa loh. Kalau kita baca kayaknya sepele ya, oh ya tiba-tiba. Tapi siapa sih yang kasih hikmat itu kepada Paulus? Kalau bukan Tuhan gak bisa saudara. Dan itu menyelamatkan nyawanya dia. Gak jadi dihukum dia, bahkan mungkin kematian yang mengancam lagi. Luar biasa. Apa yang saudara sedang hadapi sekarang? Atau yang akan kita hadapi di depan? Saat kita merasa khawatir, hidup dalam kekhawatiran, Tuhan bilang, terkutuk loh orang yang mengandalkan kekuatannya. Yesaya bilang, celakalah orang yang pergi ke Mesir untuk minta bantuan. Mereka mengandalkan kekuatan angkatan perang Mesir dengan pasukan pengendara kuda dan kudanya yang kuat-kuat serta keretanya yang banyak. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah Kudus Israel dan tidak minta bantuannya. Siapa tempat engkau berlari pertama kali?
Siapa tempat engkau bercerita pertama kali saat sesuatu terjadi dalam hidupmu? Di iCare juga saudara kita Mas Dito kemarin saksi, ada yang sudah dengar tapi ada yang belum dengar ya. Dia bekerja di satu perusahaan yang cukup terkenal, yang sangat terkenal ya, brandnya ya, di perusahaan, di apa itu namanya, penjualan ya, dia bagian penjualan. Baru-baru ini dia difitnah saudara, ya, keji loh, fitnahannya sangat keji, dia cerita kepada kita. Fitnahannya sangat keji, kriminal kalau saya katakan. Dan kalau Mas Dito meneruskan, ya meneruskan sampai ke pengadilan, pasti dia menang. Karena dia punya bukti yang kuat, dia punya rekamannya, dia kasih tahu semua, dia cerita semua. Pada awal-awal memang sepertinya dia yang akan aman, ya. Jadi ada dua kubu gitu ya. Pada awal-awal sepertinya dia yang akan aman sih. Beberapa waktu dia bilang tapi kayaknya udah hampir selesai kok Bu, aman kok Bu. Oh puji Tuhan saya bilang gitu ya WA. Saya ingat sekali saya waktu itu di parkiran Paragon. Dia WA ketik-ketik, puji Tuhan ya Mas, tenang Bu, aman katanya. Sudah mau selesai. Tapi tiba-tiba kemarin di iCare, terjadi yang sebaliknya saudara, yang tadinya sudah mulai aman gitu ya. Aman, tiba-tiba saya baru dengar tuh di iCare, ternyata beda. Tadinya waktu Mas Dito cerita yang saya di parkiran itu dia bilang itu lawan saya akan dikeluarkan Bu. Tetapi faktanya adalah Mas Dito yang dikeluarkan. Yang dipecat tuh Mas Dito. Tapi Mas Dito memilih untuk berlari kepada Tuhan, saudara. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mencoba mengandalkan kekuatannya meskipun dia bisa. Saya yakin bisa, buktinya banyak dia, saudara. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia melamar ke perusahaan berbeda dan HRD-nya lihat CV-nya Mas Dito. Mereka bilang begini, langsung kerja ya. Dan catatannya kalau kami lihat CV-mu ini kamu sudah tidak di level sales biasa. Tapi kamu sudah ada di level profesional. Saya dengar dia saksi itu ya, kok bisa ya, sepertinya memang tidak masuk akal ya, tapi itulah ke Tuhan saudara. Mas Dito yang mengandalkan Tuhan, aku sudah enggak, aku benar nih, aku gini. Enggak, dia mengandalkan Tuhan. Senin besok ya Bu, mulai kerja. Di tempat yang berbeda, di tempat yang bonafit, dengan loncat jabatan posisi saudara, dan loncat juga gajinya. 2 kali lipat saudara. Itulah Tuhan. Apa yang membuat kita takut? Saya simpel sih mikirnya saudara. Dia itu yang menciptakan saya kok. Saya ini diciptakan oleh dia. Dia yang menciptakan surga dan bumi, langit, isinya semua dia ciptakan. Kalau saya takut, kalau saya khawatir dengan hidup saya, dengan tubuh saya, dengan masa depan anak-anak saya, dengan masa depan pelayanan ini, dengan kehidupan kami, saya itu konyol saudara. Ya jadi terkutuk itu tadi. Lawang semua ini tuh ada di dalam tangannya dia. Apa yang kita khawatirkan hari ini saudara? Yang pertama, bagaimana kita menjadi pemenang? Ayo kita punya hati nurani yang murni. Bukan kita standarnya, bukan pikiran kita standarnya, bukan. Kalau pikiran kita, kalau orang jahat, kalau orang kita baiki terus jahat, kita akan bilang, wah wis sanalah kamu, wis aku udah tawar hati, wis marah. Itu kalau kita. Tapi kalau pikiran Kristus, kita akan bisa berkata, aku tetap akan melakukan kebaikan. Miliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Tadi saya ada kesaksian juga di poin yang pertama saudara ya. Seorang karyawan BUMN, ya dia jadi kepala cabang di satu kota di Kalimantan, satu kota kecil di Kalimantan. Dia jadi kepala cabang di sana, pegawai BUMN dia ini. Lalu suatu hari ada seorang yang datang kepadanya, ngobrol panjang lebar.
Dan terakhir dia ngomong, Pak, saya punya hadiah buat Bapak. Seperangkat perlengkapan golf dengan kualitas yang baik, Pak. Ini hadiah buat Bapak. Apa yang dikatakan oleh kepala cabang BUMN itu, saudara? Dia katakan, Pak, bawa perlengkapan alat golfmu ini pulang. Karena dia tahu dia sedang ditantang untuk melakukan sesuatu yang curang. Bawa pulang, Pak, perlengkapanmu ini. Hati nurani yang murni akan membuat kita membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang benar. Seorang PNS, ada lagi saudara, dia karyawan kehutanan. Ini orangnya sendiri yang cerita kepada saya ya saudara ya. Mereka ini orang yang takut akan Tuhan semua. Jadi kalau karyawan kehutanan itu kalau ada proyek kehutan gitu ya, itu dapat duitnya banyak saudara. Ya, istri-istri mereka seneng kalau suaminya pergi ke proyek karena bawa duit banyak. Lalu biasanya akan di-list siapa saja yang akan ikut proyek itu. Namanya A, B, C, D. Suatu saat tuh ada proyek dan namanya dia ada di sana. Masuk. Istrinya sudah seneng nih, udah membayangkan, waduh dapat duit nih ya, dapat duit banyak nih, suamiku nanti bawa duit banyak. Tetapi mendekati hari hanya tiba-tiba namanya tadi yang sudah masuk daftar list tadi dihapus, digantikan oleh orang lain. Waktu istrinya tahu ini, biasa ya istri kan, loh kamu kok enggak protes Pak? Protes toh kan namamu sudah ada masuk list. Itu pasti curang, mereka itu kena, itu pasti ada apa-apa. Kamu protes. Tahu apa yang dikatakan oleh suaminya? Suaminya bilang, itu belum rezeki kita. Saudara, kalau orang punya hati nurani yang murni di hadapan Allah, enteng hidupnya saudara. Mau orang bolak-balik seperti apa, mau kondisinya seperti apa terjepitnya, enteng, ringan hidupnya. Dan yang kedua, apakah kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan selalu di sisi kita. Meskipun tidak terlihat dia di sisi kita, dia siap menolong kita. Karena kita percaya atau tidak, kebenarannya adalah Tuhan itu di sisi kita saudara. Rugi kan kalau kita tidak percaya? Rugi. Kita percaya atau enggak, kebenarannya Tuhan itu ada di sisi kita. Dan melakukan banyak sekali pertolongan yang kita bilang ini enggak masuk akal ya. Ini enggak masuk akal ya. Tapi itulah Tuhan. Seperti Mas Dito tadi. Akhir endingnya begini ya. Dia malah diangkat, malah gajinya 2 kali. Apa yang kita hadapi saat ini saudara? Mungkin ada yang sedang khawatir, ada yang sedang takut. Masa depannya. Atau hatinya sedang pahit sekarang ini. Pelajaran kita sore hari ini biarlah bisa mengubah paradigma kita. Mengubah cara kita melihat, mengubah cara kita berpikir. Saya rindu saudara, ini menjadi rema bagi setiap jemaat Living Water, sungguh saudara. Kalau jemaat Living Water ini menghidupi ini, kalau semua orang percaya menghidupi prinsipnya si Paulus ini saudara, semua orang akan memilih Yesus sebagai Tuhannya. Kenapa banyak orang yang tidak mau jadi orang Kristen? Karena orang percaya tidak melakukan ini. Egonya yang dibesar-besarin, egonya yang dibesar-besarin. Karena hakikatnya manusia memang seperti itu. Egonya yang dibesar-besarin. Kita ini diciptakan itu, gini saudara, kita ini diciptakan itu untuk mengikuti agendanya Tuhan. Bukan agendanya kita, bukan. Kalau seorang Ompin Lamtioma ini diciptakan ada di dunia lahir, di dunia ini, itu bukan tentang saya saudara. Itu bukan tentang agendanya saya, tapi agendanya Tuhan. Ini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, seperti aku berpikir, seperti aku merasa, seperti aku melihat. Sebetulnya saya tuh tidak punya pilihan. Sebetulnya.
Harusnya, seharusnya saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi wahyu bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk membaca satu Mazmur. Waktu saya membuat ini saudara, mempersiapkan ini, saya sangat diberkati oleh Mazmur ini saudara. Tidak perlu takut, lakukan saja kita bagian kita dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Tidak usah takut saudara. Apa sih hari ini saya nggak tahu, satu persatu saya nggak tahu. Dan memang saya nggak perlu tahu. Saudara, saya ingin mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya hanya mau mengatakan apa yang harus saya katakan. Saya tidak mau mengatakan apa yang ingin saudara dengar, nggak mau. Saya hanya mau mengatakan apa yang harus Anda dengar. Supaya ada perubahan di dalam hidup kita dan kita ini menjadi pemenang. Amin. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca Mazmur ini bersama-sama dengan bersuara. Kita baca sebagai deklarasi kita di hadapan Tuhan. Inilah imanku kepadamu Tuhan. Dan pulang dari tempat ini menjadi rema yang hidup di dalam kita. Kita akan baca pelan-pelan saudara, agak panjang. Tapi saya rindu ini sungguh-sungguh hidup. Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apakah kami punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan? Bukan pikiran kami Tuhan, bukan hati kami, bukan perasaan kami. Tapi kebenarannya adalah kebenaran-Mu sendiri Tuhan. Engkau hidup di dalam kami. Saat kami berpikir, Engkau yang berpikir di dalam kami. Saat kami merasakan, Engkau Tuhan yang merasakannya di dalam kami. Tuhan, kami mau menjadi seorang pemenang. Kami tahu mungkin saat ini, mungkin di depan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah Tuhan. Tapi kami mau tampil sebagai pemenang dalam setiap peperangan kami seperti Paulus Tuhan. Itu adalah pilihan kami. Ini hati kami Tuhan. Kami juga mau tetap percaya bahwa Engkau selalu di sisi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu di sisi kami. Engkau selalu menolong kami bagaimanapun caranya Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak mengerti, tidak masuk akal bagi kami. Tapi itulah Engkau Tuhan, Allah kami. Itulah Engkau Tuhan, pemilik hidup kami yang menciptakan kami, menciptakan dunia dan isinya ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Ini jemaat-Mu Tuhan, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini menyimpulkan komitmen kita atas firman yang sudah kita pelajari. Di bagian yang pertama, penulis lagu ini atau kita yang sedang bernyanyi mau berkata, selidiki aku Tuhan, apakah hati nuraniku ini murni di hadapan Tuhan. Dan di bagian ref, di bagian kedua, kita yang bernyanyi juga mau berkata, aku sudah melihat kebaikan Tuhan. Sejak aku masih dalam kandungan ibuku, bagaimana mungkin aku khawatir? Bagaimana mungkin aku bisa takut? Karena sudah terbukti perbuatan Tuhan yang ajaib bahwa Engkau di sisiku Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita naikkan pujian ini dengan iman kita, keputusan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita, coba lihat ke belakang. Coba lihat bagaimana engkau lahir, bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau menjadi remaja, engkau menjadi dewasa, engkau berumah tangga, engkau mempunyai pekerjaan yang baik. Masakan kalau saat ini engkau ada di dalam masalah, engkau menjadi khawatir dan tawar hati? Apakah engkau tidak bisa melihat kebaikan yang sudah aku lakukan seumur hidupmu sampai detik ini? Apakah masalah yang sedang kau hadapi saat ini membuat hatimu tawar? Membuat engkau kecewa, membuat engkau marah. Padahal penyertaan dan kebaikan yang sudah aku buat seumur hidupmu itu sebetulnya sudah cukup. Untuk engkau berkata, Tuhan, aku tidak khawatir akan apapun. Aku tidak takut akan apapun. Aku mau punya hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Karena sungguh terbukti Tuhan. Sudah terbukti seumur hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
setia telah kulihat. Oh ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku mau berjuang Tuhan, seperti Paulus. Aku mau berjuang bersama dengan Tuhan. Aku tetap setia. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi hal yang bisa mengganggu hidup mereka. Mereka tidak akan bisa lagi merasa marah, merasa pahit, merasa kecewa, merasa tersinggung. Tidak bisa lagi Tuhan, karena hati nurani yang murni seperti yang Tuhan punya, itu juga menjadi bagian dari jemaat-Mu Living Water di tempat ini. Dan setiap umat-Mu tidak akan bisa lagi, tidak akan mau lagi untuk memilih hidup dalam kekhawatiran. Karena Engkau di sisi kami Tuhan, itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah mengenyangkan dan memerdekakan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah